Halo, selamat datang di channel YouTube ini. Silakan like dan subscribe. Pada video ke-9 ini, kami akan memandu siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di Google Classroom meliputi kegiatan 1. Membaca materi di link. Kemudian yang kedua, membaca modul, mengunduh modul. Kemudian yang ketiga, menonton video YouTube. Dan yang keempat, bertanya atau berdiskusi di bagian komentar di fitur tugas. Kita langsung saja praktek, klik kelas Google Classroom-nya. Kemudian kita masuk ke fitur tugas kelas. Karena proses pembelajaran itu terjadi di fitur tugas kelas. Klik fitur tugas kelasnya, kemudian kita cari bagian materi di KD yang akan kita pelajari materinya. Oke, seperti ini, materi English Song atau lagu bahasa Inggris. Kita klik. Nah, di sini di atas itu terdapat petunjuk diberikan oleh guru. Silakan baca materi, kemudian jika ada kesulitan silakan bertanya dan berdiskusi tentang topik hari ini. Di sini guru memberikan 4 materi yang bisa kita pelajari secara bergantian. Untuk materi itu tergantung diberikan oleh guru. Bisa berupa PPT, bisa berupa ini PPT, bisa berupa link ke Google, bisa berupa modul, dan bisa berupa modul YouTube. Untuk diskusi bisa dilakukan di sini di bagian komentar kelas. Kita praktekkan saja. Kita mulai menggunakan proses pembelajaran di tahap pertama, yaitu menonton video YouTube. Kita klik video YouTube-nya. Tunggu sampai video YouTube ini tampil dengan jelas. Kita tunggu. Nah, apa sih keuntungan kita menonton video pembelajaran YouTube? Di sini kita bisa memahami materi secara berulang. Artinya, kalau kita belum paham, kita bisa mengulang lagi materi ini, memajukan dan mengundurkan videonya seperti ini. Jadi kita bisa mencapai mastery learning, artinya pemahaman materi sampai benar-benar paham. Itu keuntungan kita belajar menonton video pembelajaran. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bisa jadi guru kita itu memberikan materi berupa PowerPoint. Kita klik PowerPoint-nya. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai PowerPoint-nya ini tampil dengan baik. Oke, seperti ini. Kita baca. Apakah PPT ini bisa diunduh atau dibaca secara offline atau luring? Bisa sekali. Klik tanda panah di atas. Oke. Tunggu supaya terbuka seperti ini. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah anak-anak klik titik 3 di pojok kanan itu. Itu diklik, kemudian klik bagikan dan ekspor. Kemudian kalau mau simpan, klik simpan sebagai. Seperti ini. Nah, silakan pilih. Oke. Nah, kalau mau dibagikan ke WA kita, kirim salinan. Seperti ini. Kita akan dialihkan ke WA. Oke, bisa ke WA. Seperti ini. Klik hanya sekali atau selalu. Silakan. Nah, itu modul berupa PowerPoint atau presentasi. Nah, kita balik ke kelas lagi. Kemungkinan yang ketiga, guru kita itu bisa memberikan link materi untuk bisa kita baca di Google. Ya, di pencarian Google. Seperti ini. Ini ada link materi. Nanti akan diarahkan ke blog materinya. Oke, seperti ini. Kita pilih browsernya. Kita akan baca di blog. Ya, oke, seperti ini. Nah, ini adalah materi yang ditampilkan di blog. Jadi kita membaca secara online atau daring. Nah, kita pahami ini. Nah, oke, kalau sudah paham materi ini, kita balik lagi, kita baca modul. Nah, modul. Oke, untuk modul kita klik saja. Untuk modul itu sama dengan PPT yang pertama itu, kita bisa unduh untuk kita baca secara offline atau luring tanpa internet. Klik tanda panah di atas itu. Oke, kita akan dialihkan ke mode Google Drive. Setelah itu kita bisa unduh dengan mengklik titik 3 di atas. Oke, itu ada titik 3 di atas.
Sama caranya, klik bagikan dan ekspor. Kalau mau kirim salinan ke WA kita, silakan seperti ini, klik OK, nanti akan ditujukan ke WA kita. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau disimpan di HP, bisa klik bagikan ekspor, seperti ini. Kemudian simpan sebagai, seperti ini. Oke, nanti akan menyimpan secara otomatis di perangkat kita, di file kita seperti ini. Oke. Nah, kita balik. Nah, jadi jenis-jenis materi yang diberikan oleh guru untuk kita bisa pelajari itu bisa bervariasi. Bisa video saja diberikan oleh guru kita, bisa juga presentasi saja, bisa berupa link saja, atau bisa berupa modul saja. Jadi ini tergantung guru. Jadi pahami materinya secara seksama. Kalau anak-anak mengalami kesulitan, ingin bertanya atau berdiskusi seperti ini. Oke, selamat pagi Mister Budi, saya mau bertanya mengenai lagu apa yang cocok untuk mendeskripsikan kehidupan remaja. Nah, seperti ini, kehidupan remaja. Oke, silakan tanya. Thank you. Nah, seperti ini. Kemudian kita posting. Jadi, inilah proses pembelajaran yang terjadi di Google Classroom. Nanti guru kita itu akan memberikan materi di bagian fitur tugas kelas. Klik materinya, kemudian pelajari materi yang diberikan. Pahami dengan baik dan semoga kalian dapat memahami proses pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat.